Tuhan atas kesempatan merayakan Ekaristi Kudus ini. Seraya kita mohon tuntunan Roh Kudus untuk kegiatan pelatihan yang akan dimulai hari ini sampai Sabtu nanti. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar, dan kita semua mengikutinya dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Dan semua kesempatan ini merupakan saat penuh rahmat untuk membina diri, belajar bersama, dan terlebih memiliki komitmen untuk menjadi putra-putri bangsa ini. Aku, Yohanes, melihat seorang malaikat turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang karena kemuliaannya. Ia berseru dengan suara nyaring, katanya, sudah robohlah Babel, kota besar itu. Waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Mereka akan bebas kenapa percaya Tuhan akan memberikan perlindungan. Bacaan Injil tadi menampilkan bagaimana pertolongan Tuhan. Tuhan adalah apa? Bukan lagi malaikat yang datang, tetapi anak manusia datang dalam kemuliaannya. Siapa yang setia sampai akhir akan mendapat mahkota kemuliaan. Maka poin dari pembacaan yang kita dengarkan adalah apa? Menjadi pengikut Yesus itu kita butuh perjuangan, dan dibutuhkan paling tidak ada nilai keutamaan 3: kesetiaan, kesabaran, dan harapan akan kebaikan Tuhan. Kesalahan kami seperti kami pun mengampuni, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bersama umatmu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang sangat susah dan duka lara, berikanlah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Pastoralian agak mengangkat dulu sedikit. Jadi sebenarnya baru kita mulai proses, ada kesepakatan, kemudian apa yang akan kita buat. Sekali lagi banyak terima kasih. Masih di tengah kesibukan kalian luangkan waktu untuk kalian. Itu luar biasa. Lalu terima kasih juga dari SPB sudah datang. Bagaimana perjalanan, aman lancar? Ya sudah dulu ya kita duluan. Nah ini yang kedua adalah betul-betul kita pelatihan apa boleh buat. Dalam gereja ada ungkapan Ecclesia Semper Reformanda, atau dalam bahasa Italia Aggiornamento, bahasa Inggrisnya update. Nantinya terus di update. Jadi berubah terus, dan saya kira ini satu langkah yang terbaik. Kami sudah coba beberapa kali di sana, tapi ini yang sangat serius. Poinnya adalah apa? Nggak mungkin kita bisa menjadi seorang guru yang baik kalau kita tidak memiliki kualitas yang mumpuni. Kita tidak mungkin maju kalau jalan sendiri. Kita harus membantu dan saling mendukung. Karena siapa lagi yang mau memperhatikan kalau bukan sesama saudara? Itu prinsipnya. Maka sekali lagi terima kasih. Terima kasih kepada Yayasan
pengembangan pembelajaran bermakna yang selaras dengan profil Pancasila. Ya. Program tahunan atau kota dan program semester atau prosen penting bagi guru karena keduanya berfungsi sebagai pedoman dalam mengelola pembelajaran selama 1 tahun ajaran. Tapi Bapak Ibu, saya tekankan lagi kembali, apa yang kita punya ini, kalau kita rencanakan dalam ruang pembelajaran kita, modul ajar, dan kita sampaikan kepada anak-anak kita, saya yakin bahwa apa yang kita berikan ini sangat bermakna untuk anak-anak kita. Ini Permendikbudristek nomor 16 tahun. Ini ya Bapak Ibu, cakupan kurikulum kita itu pertama adalah karena kompetensi itu ada 3, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kemudian muatan pembelajaran. Muatan pembelajaran ini yang masuk adalah kontennya, materinya apa. Kemudian beban belajar, yaitu alokasi waktu pembelajaran. Disusun kompetensi dalam capaian pembelajaran itu disusun dengan proses berpikir tingkat tinggi. Jadi saya kasih contoh. Kalau di capaian pembelajaran itu disebutkan, dituliskan bahwa peserta didik mampu memahami, jangan menganggap bahwa memahami Untuk perencanaan pembelajaran atau modul ajar, maka sekarang kita masuk pada asesmen dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Perencanaan pembelajaran, sebenarnya asesmen pembelajaran ini masuk dalam bagiannya perencanaan pembelajaran. Tadi sebenarnya Bu Trisna sudah menjelaskan bahwa ketika kita merencanakan pembelajaran, langkah pertama tadi apa Bapak Ibu? Menyusun atau merumuskan tujuan pembelajaran. Tindak lanjut saya untuk menangani 10 orang peserta didik yang belum tuntas tadi. Nah, maka itu perlunya evaluasi. Pemahaman konsep terhadap komoditas tanaman. Kalau dia sudah paham konsep komoditas tanaman, barulah dia bisa untuk merancang ini. Bukan hanya itu sebenarnya.
Kalau dia sudah tahu konsep pemetaan, konsep pengolahan lahan. Itulah fungsinya asesmen formatif. Jadi kita sebagai guru langsung menyesuaikan pembelajaran kita di saat itu juga untuk mengakomodir peserta didik yang belum paham.